Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah minggu di GKPB Jemaat Bukit Doa. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Paulina Jansri Dangga. Mari bersama kita berdiri dan memuji menyembah Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 1 bait 1-2. Haleluya, pujilah. Yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus kepada saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab di dalam Dia, di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, kita boleh menjadi ciptaan baru. Bersama-sama kita boleh mengagungkan Tuhan kita. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Haleluya.
Pada hari ini anak-anak akan memulai ibadah sekolah minggu di jam 8 dan seperti yang biasa kita lakukan sebelum masa pandemi, sebelum mereka boleh ibadah di lantai 2 ataupun di lantai 3, mereka akan menerima berkat dan sebelumnya mereka juga akan persembahkan pujian. Maka dari itu saya persilakan kepada anak-anak untuk maju ke depan dan boleh mempersembahkan pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, coba semuanya tarik nafas 1 2 3. Keluarkan. Tarik nafas. Ya, kita bersyukur ya kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga yang memberikan kita nafas kehidupan. Tadi pujiannya Jumat, Sabtu, gimana? Minggu aku terus memujimu. Sekarang dengan pengertian Tuhan Yesus yang kasih kita nafas, Tuhan Yesus yang kasih kita mulut, Tuhan Yesus yang kasih kita suara, kita mau nyanyi satu kali lagi ya. Senin Selasa engkau tetap raja. Kalau Bapak Ibu tahu lagunya bisa nyanyi sama ya. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus. Saya undang kita sekalian berdiri. Nafasku engkaulah Yesus,
lagi di gereja. Coba kalau senang tepuk tangannya lebih keras lagi. Ya, nanti habis doa berkat, adik-adik langsung ke bawah ke lantai 2, kemudian dengarkan cerita daripada kakak-kakak guru sekolah minggu tentang Tuhan Yesus ya. Sekarang kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, setelah 2 tahun berlalu, pada hari ini anak-anak kami yang telah kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, dalam peristiwa baptisan kudus anak, saat ini kami menghantar mereka ke hadapan-Mu, agar Tuhan memberkati anak-anak ini, Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak ini Tuhan. Berdasarkan firman-Mu, biarlah anak-anak ini semakin hari semakin bertambah besarnya, semakin hari semakin dikasihi Allah, dan semakin hari semakin dikasihi oleh manusia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini anak-anak juga akan mengenal Engkau lebih dan lebih dalam lagi Tuhan, melalui kebaktian sekolah minggu Tuhan. Maka dari itu berkatilah ibadah ini, kebaktian ini dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, karena hari ini sudah mulai untuk kebaktian anak-anak, jadi kita diajak untuk konsentrasi, bisa tidak? Karena ibadahnya ini di lantai 2, suara anak-anak menyanyi di lantai 2, kita bisa fokus atau tidak untuk mendengarkan firman, bahkan untuk memuji-muji Tuhan di tempat ini. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala kesalahan kita, dan kita mohon pengampunannya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami, yang telah menciptakan kami, mengatur kehidupan kami, memelihara kami, sampai dengan hari ini ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini yang boleh kami alami bersama-sama Tuhan. Bahkan terima kasih Tuhan untuk kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih bila ada dalam 1 minggu ini kami boleh mengalami pergumulan, Engkau boleh memampukan kami untuk melewatinya. Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Allah kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, dengan kepala tertunduk kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Kami seringkali melakukan kesalahan baik yang secara sadar ataupun tidak sadar, lewat pikiran kami, sikap hati kami, tutur kata kami, dan juga tindakan kami sehari-hari. Di hadapan-Mu Tuhan kami mengakui kami bersalah. Dan di hadapan-Mu juga Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampunkanlah segala kesalahan kami. Dan dengan iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadikan kami sebagai manusia yang baru, ciptaan yang baru, kami terima pengampunan-Mu Tuhan, kami terima penebusan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini, silakan Tuhan berkata-kata, silakan Tuhan memberikan pesan kepada kami sekalian, berkaitan dengan penciptaan, ciptaannya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya, dan dengan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan untuk mengerti, bahkan juga boleh kami dimampukan juga untuk iman kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, dilanjutkan ayat 26, sampai dengan ayat yang ke-28, dan dilanjutkan ayat yang ke-31. Mungkin 26 sampai dengan ayat yang ke-31, saya tidak potong ayat 29 dan ayat 30. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hidup menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir dalam ibadah minggu pada pagi hari ini di jam yang ke-8. Ya, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, mungkin sedang bertanya-tanya kenapa kok tadi liturgosnya di salam pembuka itu remajanya. Nanti juga akan ada nanti di pengakuan iman rasuli, di persembahan dan juga di penutup nanti akan dilayani oleh remajanya. Mungkin ada yang bertanya kenapa kok remajanya, kenapa bukan majelisnya. Remaja melayani hari ini oleh karena mereka juga dalam rangka HUT Sekolah Minggu dan Remaja yang ke-25 tahun, dan saya mengajak mereka ayo kita pelayanan bersama-sama, setidaknya ambil bagian yang bisa dilayani, yang bisa dilakukan oleh para remaja dan tentu didampingi ataupun dilayani oleh para majelis. Dan tadi saya buang bahasa ataupun saya coba mungkin nanti siapa tahu nanti jadi majelis di masa yang mendatang gitu ya, atau pakai stola seperti bapak-bapak majelis ya, kita kan tidak tahu ya bagaimana nanti untuk ke depan, masa depan daripada anak-anak remaja ini. Tetapi ketika boleh melihat orang tuanya ataupun keluarganya ataupun seseorang yang melayani, bisa jadi Tuhan taruh di dalam hatinya. One day, satu saat nanti bisa nanti duduk di situ pakai stola, dalam artian dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai majelis, untuk melayani bersama-sama dengan pendeta. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian yang baru pertama kali boleh hadir di tempat ini. Mungkin ada? Jikalau ada silakan berdiri. Oke. Ada lagi? Satu, ya banyak ya. 1, 2, 3, 4. Wah, ya berdiri lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, saya Pendeta Paulina bersama-sama dengan Bapak Pendeta Ineng Aswame dan juga bersama-sama dengan majelis yang hadir pada saat ini dan bersama-sama dengan jemaat GKPB Bukit Doa Nusa Dua mengucapkan selamat datang untuk beribadah di tempat ini, dan kiranya boleh mendapatkan suatu pesan penting di dalam ibadah ini secara khusus melalui pemberitaan firman Tuhan. Bisa berdoa dalam hati, silakan Tuhan sampaikan pesan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi saya secara pribadi, dan kiranya boleh menikmati mungkin dalam rangka liburan di Pulau Bali ini. Bila demikian silakan menikmati, dan sekiranya ketika berpulang nanti ke rumah dalam perjalanan Tuhan juga kiranya menyertai. Ya, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, tentu kita sudah sering membaca kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Betul ya? Atau siapa di sini yang sudah baca kitab Kejadian secara keseluruhan? Pasti sudah semua ya.
Apalagi pasal 1 dan pasal 2 itu gampang sekali. Dan tentu ketika kita boleh membaca kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu mengenai penciptaan langit dan bumi serta isinya, ataupun mengenai asal usul alam semesta. Mungkin kita tidak hanya membacanya, mungkin ada juga yang menghafalnya. Penciptaan pertama sampai dengan pencipta yang ke-6, hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Ada Bapak Ibu yang menghafal? Atau remajanya hafal apa tidak? Ya, semuanya tutup ini ya, karena pakai masker ya, jadi tidak kelihatan mereka senyum apa tidak, tahu atau tidak ya. Tapi kalau di kata kasasi pasti ditanyain penciptaan pertama sampai dengan pencipta yang ke-6, atau pada saat sekolah minggu pasti ya setidaknya ditanya, atau pada saat cerdas cermat gitu ya. Sebutkan penciptaan pertama, penciptaan kedua, penciptaan yang ketiga dan seterusnya. Dan mari saya mengajak kita sekalian, penciptaan pertama, Tuhan Allah menciptakan terang. Yang kedua, Tuhan Allah menciptakan cakrawala ya. Hari yang ketiga Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Tuhan Allah menciptakan benda-benda penerang di langit, matahari, bintang, bulan. Kemudian hari yang kelima Tuhan Allah menciptakan binatang. Hari yang keenam Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan manusia, laki-laki dan perempuan. Itu secara khusus di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan pasal yang kedua itu secara rinci lagi bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia. Dan lebih rinci lagi bagaimana Tuhan Allah menciptakan seorang perempuan dari rusuk daripada seorang laki-laki. Itulah penciptaan dari penciptaan pertama sampai dengan pencipta yang ke-6. Dan dari penciptaan ini, penciptaan langit, bumi serta isinya, di dalamnya juga termasuk manusia, ada beberapa pesan yang boleh kita dapatkan bersama-sama. Dan saya mencatatnya di sini ada 3 pesan yang boleh disampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama adalah Allah adalah sang pencipta, sang pengatur dan pemelihara ciptaannya. Allah adalah sang pencipta, sang pengatur dan sang pemelihara ciptaannya. Pada ayat yang pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sesungguhnya mau menekankan bahwa langit, bumi serta isinya ini diciptakan oleh Tuhan Allah. Langit, bumi serta isinya ini bukan tiba-tiba ada, atau orang bilang nak mulu keto atau sudah begitu dari mulanya begitu. Tetapi di dalam keyakinan kita, di dalam kekristenan, kita boleh meyakini sesuai dengan sumber yang ada yaitu Alkitab. Ini memberitahu kita bahwa alam semesta, langit, bumi serta isinya itu ada penciptanya. Dan penciptanya itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dan Tuhan Allah tidak hanya menciptakan saja, tetapi Alkitab juga menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan Allah juga yang mengatur. Tadi di dalam ayat yang ke-4 dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ini kan otomatis ada gerakan, ada pekerjaan untuk mengatur. Tidak hanya menciptakan saja, tetapi juga ada tindakan untuk mengatur ciptaan-ciptaan Tuhan semata. Sebab Tuhan adalah pribadi yang tidak suka akan kekacauan, tetapi Tuhan adalah pribadi yang suka akan ketertiban ataupun keteraturan. Dan keteraturan itu sudah dimulai pada saat penciptaan. Tuhan Allah tidak hanya menciptakan saja, Tuhan Allah tidak hanya mengatur saja ciptaannya, tetapi Tuhan Allah juga memelihara ciptaannya. Nah, kalau demikian pemikiran kita, kalau demikian diberikan pengertian, maka kalau Tuhan Allah adalah sang pencipta, Tuhan Allah adalah sang pengatur kehidupan ciptaannya, Tuhan Allah adalah sang pemelihara ciptaannya, maka kita ditekankan untuk hanya sujud sembah saja kepada pencipta, bukan sujud sembah kepada ciptaan. Kita ditekankan di dalam keyakinan kita, dalam kekristenan kita ditekankan ataupun kita diingatkan, sujud sembahlah kepada pencipta alam semesta ini, bukan kepada ciptaan. Dalam artian jangan sampai ada orang Kristen yang pergi menyembah gunung, jangan sampai ada orang Kristen yang pergi menyembah pohon, jangan sampai ada orang Kristen yang pergi menyembah ataupun mempercayai adanya sesuatu hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural pada ciptaan Tuhan. Apakah itu gunung, apakah itu pohon, apakah itu pada binatang-binatang tertentu. Di dalam keyakinan kita, di dalam kekristenan, kita hanya diminta
untuk sujud sembah kepada Tuhan Allah sebagai pencipta, bukan kepada ciptaan. Ini ditekankan ya kepada kita. Sebagai orang Kristen, kita hanya diminta untuk sujud sembahlah kepada Sang Pencipta kita, sujud sembahlah kepada Sang Pengatur kehidupan kita, sujud sembahlah kepada Sang Pemelihara kita. Penyembahan kepada ciptaan-ciptaan Tuhan Allah yang lainnya, apapun itu bentuknya, tidak diperkenankan. Kiranya ini boleh menjadi hal yang paling mendasar ya di dalam keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, disampaikan bahwa saya mendapatkan segala yang Tuhan ciptakan, segala yang Tuhan jadikan, kerjakan itu semuanya baik. Dalam penciptaan kita boleh membaca dari kitab Kejadian pasal 1. Setelah penciptaan, Alkitab mencatat Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat setelah diciptakan, Allah melihat semuanya itu baik. Dan secara khusus pada ayat yang ke-31 ditekankan lagi bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Pertama, Allah melihat semuanya itu baik. Ayat yang ke-31 setelah penciptaan dicatat Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Mari kita renungkan bersama-sama. Tanaman ini baik tidak? Baik. Indah tidak? Indah sekali. Mana lagi kok burung-burung tidak ada nih pada jam segini nih ya. Tadi pagi ada ya kicauan burung. Saya mau pakai ilustrasi penggambaran di mana? Oh ada kayak. Bapak Ibu dengar? Ada kicauan burung tadi sekitaran sini ya. Ada. Hewan-hewan yang Tuhan ciptakan itu baik atau tidak? Baik. Semuanya baik. Sangat baik dan itu Tuhan ciptakan untuk kita nikmati. Coba kita renungkan pada masa pandemi. Tahun 2020 lah, tahun 2021. Bukankah kita kembali ke alam? Ya kan? Bukankah kita rame-rame beli pot? Atau bukankah kita mungkin ada yang punya tanah rame-rame untuk menggemburkan tanahnya dan menanam cabai, menanam tomat, menanam sayur-sayuran, menanam tumbuh-tumbuhan untuk kita nikmati. Pada masa-masa kekeringan, coba kalau kita ingat, pada masa kekeringan tahun 2020, tahun 2021, bukankah kita kembali lagi ke alam? Tanam apa yang bisa ditanam untuk bisa kita konsumsi, setidaknya untuk bertahan hidup sepanjang 2 tahun itu, 2020-2021. Itu loh jauh sebelumnya Tuhan Allah sudah ciptakan itu, karena memang sudah diberikan bahwa tumbuh-tumbuhan ini diberikan untuk kelangsungan hidup manusia. Dan kita puji Tuhan sekali, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang punya ide, yang punya akal. Bagaimana ini? Pada masa kekeringan seperti ini, pada saat tidak ada pemasukan, tidak bekerja, tapi Tuhan berikan ide di sini. Ada tanaman, ada tanah, ada pot, cari tanah, kelola ini. Dan akhirnya itu yang kita lakukan kan sepanjang 2 tahun. 2020-2021 kita kembali ke alam. Sebab jauh sebelumnya Tuhan Allah sudah ciptakan itu untuk kita pakai untuk menikmati kehidupan kita ataupun untuk kelangsungan hidup kita. Lebih lagi, kalau ada yang kena COVID, jauh-jauh sebelum ke rumah sakit, apa yang kita pakai supaya bisa mengobati tubuh ini? Daripada nanti hanya batuk, hanya pilek, pergi ke rumah sakit. Padahal itu hanya batuk biasa, pilek biasa, tapi dengan pemikiran lagi masa-masa COVID ini. Nanti ke rumah sakit dibilangnya COVID gitu, padahal tidak COVID. Nah, untuk menangkal itu apa yang kita lakukan pada masa-masa kemarin? Minum apa kita? Jahe. Apa lagi? Temulawak, apa lagi? Apa? Oh, arak. Oh iya. Arak. Arak ya, terima kasih Pak Jack sudah memberikan informasi arak. Jahe. Jahe, apa lagi? Kencur. Saya berani makan kencur itu setelah ide. Ide daripada Pak Pendeta makan kencur ya, karena saya waktu itu saya lupa tahun 2020 tahun 2021 ya, saya keras sekali karena cukup lama. Kencur, akhirnya saya makan kencur, ternyata enak dan saya makan pakai nasi sampai sekarang itu karena enak juga. Makan bawang putih enak juga mentah-mentah, bawang merah enak juga hanya untuk menambah nafsu makan. Semuanya kembali kepada alam.
Apa yang Tuhan ciptakan sedari dulu itu baik sekali, dan itu untuk kita nikmati sampai dengan hari ini. Bahkan pada masa-masa pandemi pun kita semua mungkin ada yang berhenti bekerja, dipecat, kembali lagi kepada alam. Olah tanah, olah ini untuk kelangsungan hidup kita. Dan bagian kita setelah kita melewati ini semua, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tumbuh-tumbuhan, terima kasih Tuhan untuk hewan-hewan, terima kasih Tuhan untuk tanah ini yang Tuhan boleh ciptakan. Sebab sedari mula Tuhan sudah sediakan untuk kelangsungan hidup kita. Kita boleh bersyukur. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan juga tidak hanya menciptakan alam ini dengan baik, tapi Tuhan juga boleh menciptakan, menjadikan ataupun mengkaryakan ataupun berbuat yang baik di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kerjakan pada saat ini berkaitan dengan kehidupan kita ya, berkaitan dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kita yakini bahwa sedari mula Tuhan menjadikan kita, rancangan hidup kita di dalam Tuhan sesungguhnya itu sungguh amat baik. Meskipun pada saat ini kita melihat ini berat sekali Tuhan pergumulannya, saya tidak kuat Tuhan, mungkin kita tidak bisa berkata bukan ini rancangannya tidak baik, sekalipun kita berkata demikian, tapi nanti ujungnya itu kita bisa berkata ini baik Tuhan, menurut pandangan Tuhan. Sebab di dalam pergumulan yang kita hadapi, ingat ini bahwa Tuhan juga sedang memproses kita, membentuk karakter kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan pribadi Yesus Kristus. Mungkin pada saat ini bilang belum baik, tapi nanti dalam perjalanannya Tuhan berikan pengertian, Tuhan berikan pemahaman, ini loh pergumulanmu begini, dan kita juga diberikan hikmat ya, oh iya ternyata maksud Tuhan dengan pergumulan ini baik untuk saya. Sehingga nanti ketika kita boleh menaikkan pujian, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Itu pujian tidak hanya pujian yang asal saja, tetapi pujian yang memang berdasarkan pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ternyata hari-hari kemarin yang nampak jelek bagi saya dalam pandangan saya sebagai manusia, ternyata itu baik menurut pandangan Tuhan. Itu ya Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian, kiranya ini boleh menguatkan kita bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu baik. Dan tidak hanya itu, apa yang Tuhan sedang karyakan dalam hidup kita termasuk dengan pergumulan yang kita hadapi, yakini itu bahwa menurut pandangan Tuhan itu baik untuk kita. Tinggal kita bagaimana untuk melihat pergumulan itu, apakah kita melihat ini sebagai hal yang sangat berat dan merasa saya tidak bisa, atau kita bisa mengatakan saya bisa menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, mulai untuk menjalani hidup sebagai ciptaan baru. Dalam Alkitab dicatat bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Itu pasal 1, pasal 2 disampaikan hal yang demikian. Dan pada pasal 3 langsung diceritakan bagaimana kejatuhan manusia dalam dosa. Dan akibat dosa ialah maut, Roma 3 ya. Upah dosa ialah maut, Roma 3, Roma 6 pasal 23. Akibat dosa, upah dosa ialah maut. Tapi kalau kita membaca lagi dalam kitab Kejadian pasal 3 ini, upah dosa ataupun akibat dosa adalah rusaknya hubungan antara Allah sebagai pencipta dengan ciptaannya, yaitu dengan manusia. Bayangkan ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan Adam dan Hawa tidak mau berjumpa dengan Allah, ya kan? Adam dan Hawa tidak mau berjumpa dengan Allah karena ada rasa ketakutan. Alkitab mencatat ketika Tuhan Allah mencari Adam dan Hawa, di manakah engkau, di manakah kalian? Mereka bersembunyi karena ada rasa ketakutan, sudah putus. Dosa ada, relasi antara Tuhan Allah dan ciptaannya dalam hal ini adalah manusia menjadi putus, rusak. Itu karena memang pekerjaan daripada setan, iblis. Tapi lebih lagi kepada manusia itu sendiri yang mau menjauh daripada Allah. Allah tidak pernah jauh daripada manusia, tetapi manusia sendirilah yang menjauhi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, relasi antara manusia dengan sesamanya juga rusak. Adam dan Hawa juga saling menuduh. Bahkan Adam menyampaikan ataupun mempersalahkan Tuhan, gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sinilah yang membuat aku jatuh dalam dosa. Adam mempersalahkan Tuhan, Hawa mempersalahkan ular. Jadi ini saling mengkambing hitamkan, saling menuduh satu dengan yang lainnya. Itu karena adanya dosa. Dan tidak hanya itu saja,
Hubungan relasi antara manusia dengan alam juga rusak. Sebab dikatakan pada pasal yang ketiga, terkutuklah tanah karena engkau Adam, terkutuklah tanah karena engkau Hawa. Itu karena pekerjaan manusia, perbuatan manusia dosa. Ada dosa yang dilakukan, alam pun kena. Tapi yang puji Tuhan, yang puji syukur kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan introitus yang boleh kita baca bersama-sama dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini artinya apa? Ini artinya manusia yang berdosa, apapun itu kesalahannya, apapun itu dosa-dosanya, sudah diampuni, sudah dikuduskan, sudah disucikan di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, orang yang berbuat dosa apapun itu sudah diampuni, dikuduskan, disucikan, diselamatkan di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang sebagai manusia yang sudah ditebus, sekarang sebagai manusia yang telah dikuduskan, sekarang mulai jalani hidup sebagai ciptaan baru. Yang kemarin sudah selesai, dosa-dosa kemarin sudah, kejatuhan manusia dalam dosa sudah, akibat dosa sudah ditutup oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai sekarang menjalani kehidupan yang baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dengan keyakinan yang benar bahwa satu, bisa perkatakan kepada diri kita, ataupun bisa katakan kepada orang-orang, bahwa di dalam Yesus Kristus saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Artinya sifat-sifat Allah itu Tuhan taruh. Allah taruh di dalam diri kita. Ada kasih di situ, ada kesabaran di situ, ada kuasa untuk mengatur, ada kuasa untuk bekerja. Itu Tuhan sudah taruh di sini. Karena memang jauh sebelumnya kan kalau kita baca pada kitab Kejadian ini, Allah mengatur. Allah juga bekerja, di dalam menciptakan Tuhan Allah bekerja. Dan tentu ada rasa kasih dari Allah kepada manusia. Itulah yang Tuhan ciptakan untuk diri kita. Di dalam diri kita ini ada kasih Tuhan, di dalam diri kita ini ada kesabaran, di dalam diri kita ini ada kuasa untuk mengatur. Kan tentu kan kita tidak suka yang berantakan, tentu kita tidak suka yang kacau. Pasti di dalam diri kita, di dalam hati kita yang paling dalam, aduh ini tidak beres, ini kacau, ini perlu diperbaiki, ini perlu diatur. Ini jauh sebelumnya itu Tuhan sudah taruh di dalam diri kita untuk mengatur, apalagi untuk bekerja. Tanamkan di dalam diri kita bahwa saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ada yang mengatakan manusia itu asal muasalnya dari kera, tapi di dalam kekristenan kita percaya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah memelihara kita. Itu ya, untuk mulai menjalani kehidupan yang baru, ciptaan yang baru. Yakini di dalam diri kita bahwa dalam Yesus Kristus saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dalam Yesus Kristus Allah memelihara saya. Dalam Yesus Kristus yang saya imani, Allah memenuhi kebutuhan saya. Dalam Yesus Kristus Allah memberkati saya, memberkati keluarga saya, memberkati rumah tangga saya, memberkati pendidikan saya, apapun itu dari tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah. Allah juga memberkati pekerjaan saya, ladang saya, usaha saya, apapun itu, yakini dengan benar. Dalam Yesus Kristus yang kita imani, Allah memberkati kita. Tidak ada kutuk di dalam hidup kita. Ingat ini, tidak ada kutuk di dalam hidup kita. Dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kutuk itu sudah dihancurkan. Kitab Galatia pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib? Yesus. Yesuslah yang menanggung segala kutukan kita. Sehingga kita hanya menerima berkat-berkat Tuhan saja. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan saja. Maka dari itu tanamkan di dalam diri kita, yakini bahwa dalam Yesus Kristus yang kita imani, kita menerima berkat-berkat Tuhan. Bukan kutuk-kutuk Tuhan. Kalaupun ada yang mengatakan ketika mereka melihat, kok hidup keluarga ini kok kacau sekali, kok hidup keluarga ini kok masalahnya berat, mungkin dia sedang dikutuk. Ketika ada orang yang mengatakan hal yang demikian dalam hati, atau kita berdoa satu keluarga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya patahkan kutuk-kutuk itu. Sebab kutuk-kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Ketika kita ada pergumulan, lihat di situ, tanya kepada Tuhan, apa pesan Tuhan di balik pergumulan ini? Jangan tanya Tuhan sedang mengutuk saya, tidak.
Tapi tanya pada Tuhan, apa pesan Tuhan di balik pergumulan ini Tuhan? Pasti ada pesan Tuhan, bukan Tuhan mengutuk. Maka dari itu, jalanilah kehidupan sebagai ciptaan yang baru dengan pemikiran dalam Yesus Kristus yang kita imani, Allah memberkati kita, bukan Allah mengutuk kita. Pada akhirnya saya menutup renungan firman Tuhan ini berkaitan dengan bersoraklah hai bumi. Ya, bersoraklah hai bumi, karena minggu ini adalah minggu jubilat. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Berkaitan dengan penciptaan, Tuhan pesankan kepada kita sekalian sebagai ciptaan Tuhan, kita hanya sujud sembah kepada Tuhan, bukan sujud sembah kepada ciptaan lainnya. Yang kedua, bahwa kita boleh meyakini, kita juga boleh mengimani apa yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Bahkan apa yang Tuhan sedang kerjakan pada saat ini mungkin nampak buruk bagi kita dari penglihatan kita sebagai manusia. Tapi dari penglihatan Tuhan baik adanya. Sehingga kita bisa berkata semua baik, semua baik. Yang ketiga, mulailah jalani hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan pemikiran kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Di dalam Yesus Kristus Allah memelihara kita, dalam Yesus Kristus Allah juga memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Tuhan sempurnakan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bila ada satu kata, dua kata, satu kalimat yang memang Roh Kudus taruh dalam hati kami, biarlah itu boleh tumbuh berkembang sehingga di dalamnya kami boleh berakar, kami juga boleh berkembang di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengaku iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kelak langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang sengsara di bawah pemerintahan Kristus, disalibkan, tidak dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, mengampuni dosa, dan kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kami masuk ke warta jemaat, mari kita dengarkan suatu persembahan pujian dari remaja. Dipersilakan.
Ya, saya minta remajanya untuk tinggal dulu sebentar. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri ya. Kita nyanyi sama-sama bagian refnya saja 2 kali. Engkaulah Raja atas dunia. Mungkin kalimatnya bisa ditayangkan. Kita tepuk tangan sama-sama. Atas dunia dan memberikan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan, angkat dan meminta untuk selamanya. Atas dunia yang dan memberikan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan, angkat dan meminta untuk selamanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilakan untuk duduk kembali. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi remaja kita. Luar biasa.
Terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami mohon waktunya sejenak untuk kami kembali menegaskan agenda pelayanan kami seminggu ke depan dan beberapa poin dari warta jemaat. Pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh penata layanan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Dan kedua, untuk panitia Hari Raya Gerejawi juga mengucapkan terima kasih atas sumbangan dan partisipasi jemaat dalam perayaan Paskah bulan lalu. Ketiga, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Pelayanan kita pada hari Senin 9 Mei 2022 ada pembekalan calon pengurus PW Dian Kristawati, diingatkan kembali pukul 19 mengambil tempat di ruang Bukit Zaitun lantai -2. Dilanjutkan hari Kamis 12 Mei 2022 ibadah rumah tangga untuk wilayah Maria pukul 19.30 di keluarga Bapak Imam Hambali, mengambil tempat di ruang Bukit Zaitun lantai -2. Pelayan firman Pendeta Paulina Jan Sridangga dan liturgos Saudara Juniston Andesti. Hari Sabtu 14 Mei 2022 akan ada Youth Fellowship ruang Bukit Zaitun lantai -2 pukul 19. Pelayan firman oleh Penatua Simon Menda dan worship leader oleh Saudara Matthew Sembolon dan Saudari Novita Billy. Yang terakhir 15 Mei hari Minggu akan ada HUT Sekolah Minggu dan Remaja pukul 18 mengambil tempat di ruang ibadah lantai 1 dan ruang ibadah lantai -2. Demikian kegiatan kita seminggu ke depan. Dilanjutkan kepada warta jemaat ibadah sukacita HUT Sekolah Minggu dan Remaja Duta Kristama ke-25 yang mengambil tema God is Good, Mazmur 100 ayat 5. Akan diadakan bersama-sama di ruang Bukit Zaitun lantai -2. Dress code bagi anak-anak adalah pakaian pesta. Sehubungan dengan perayaan tersebut, ibadah sekolah minggu dan remaja pukul 8 ditiadakan dan digabung dalam ibadah sore. Mohon perhatian dari orang tua. Telah diterima menjadi anggota jemaat baru atestasi dari Gereja Sidang Allah Bukit Haleluya Ministry atas nama Bapak Mevi Boset Ora, suami, Ibu Sarah Nuriati, istri, Muhammad Arifin, anak, dengan alamat Jalan Kori Nuansa Timur nomor 40, Gang HH, Taman Gria, masuk dalam wilayah Maria. Bila pada pagi hari ini keluarga tersebut hadir, mohon dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Majelis jemaat menyambut dalam kasih Tuhan. Silakan duduk kembali, Pak. Kelas katekisasi akan dimulai bulan Juni 2022, minggu kedua setiap hari Jumat. Jemaat yang mau ikut kelas ini silakan mendaftar di kantor sekretariat setiap jam kerja sampai akhir bulan Mei. Majelis jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak Yehezkiel Magi dan Ibu Maya Yakoba Twite atas kelahiran anak pertama pada hari Kamis 28 April 2022 dan anak diberi nama Afriel Mikaela Sarak Rizel Magi. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat dalam pembayaran iuran wajib jemaat, iuran rukun kedukaan, iuran taman makam mumbul bagi jemaat yang pada hari ini akan
membayarkannya. Setelah ibadah ini boleh langsung datang ke ruang lantai -2 atau menghubungi sekretariat. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kepada jemaat yang baru, yaitu Bapak Mephiboset bersama dengan keluarga, nanti setelah ibadah bisa kita berjumpa di lantai -2 bersama dengan pendeta dan juga majelis dan juga pengurus wilayah Maria serta pengurus rukun kedukaan. Kemudian yang selanjutnya mungkin Bapak Ibu bertanya, untuk yang kita punya ada 2 pemuda-pemudi kita yang tengah mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, yaitu Saudara John Liston Andisi dan juga Saudari Versis Gita Rahmani. Mereka tengah mempersiapkan diri dan kita sebagai jemaat di tempat ini, karena mereka adalah anak-anak kita akan mendukung mereka untuk terlibat dalam pelayanan di tempat ini, secara khusus untuk liturgos ataupun pelayanan di masing-masing kategorial. Demikian informasi untuk kita ketahui bersama-sama. Dan pada saat ini kita akan menaikkan syafaat kita. Seperti biasa, syafaat akan saya pimpin, kemudian saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menaikkan doa permohonan pribadi, dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Kita naikkan pujian, semua baik. Dari semula Engkau telah menetapkan hidup kami ada dalam tangan-Mu.
ada dalam pengaturan, ada dalam kendali, ada dalam kedaulatan Tuhan semata. Dan kami percaya apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami, semuanya baik, sungguh teramat baik Tuhan. Bila pada hari ini kami menghadapi pergumulan, mampukan kami Tuhan untuk melihatnya dari sisi Tuhan, bukan melihatnya dari sisi kami sebagai manusia. Dan kami percaya seperti Engkau boleh menciptakan kami, Engkau juga boleh memberikan kami kuasa, Engkau juga yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan kami masing-masing. Sehingga suatu saat dari bibir mulut kami dan itu keluar dari hati kami yang paling mendalam, kami mengatakan bahwa apa yang Tuhan perbuat itu baik adanya bagi kami, bagi keluarga kami, bagi karakter kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau boleh terus-menerus memberikan pemulihan bagi negeri kami ini ya Tuhan, di segala bidang kehidupan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Bapak Ma'ruf Amin beserta dengan jajarannya ya Tuhan, hingga sampai yang di bawah Tuhan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu, sehingga mereka juga boleh memimpin untuk memberikan kesejahteraan bagi kami masyarakat Indonesia. Dan mampukan kami juga Tuhan sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat yang tinggal di Pulau Bali ini Tuhan, untuk bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan Tuhan. Dimulai daripada kami untuk menjadi pembawa kerukunan bagi orang-orang di sekitar kami, bagi lingkungan tempat di mana kami tinggal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja dimanapun berada, biarlah kami juga boleh tetap kuat berdiri untuk melakukan panggilan Tuhan bagi kami sekalian sebagai gereja-gereja Tuhan, yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami menaikkan ungkapan syukur atas pertambahan usia yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saudari kami, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Bertambah-tambah segala berkat Tuhan bagi saudara dan saudari kami, dan juga bagi keluarga per keluarga ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, secara khusus untuk Ibu Wayan Suwani yang dalam kelemahan tubuh dan saat ini sedang diopnam di Rumah Sakit Sulia Husada oleh karena kalium yang rendah ya Tuhan. Pada hari ini kami berdoa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan yang mengetahui seluruh anggota tubuh kami, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang mengetahui saraf-saraf kami, peredaran kami, metabolisme tubuh kami ya Tuhan. Kepada-Mu kami berdoa, biarlah oleh bilur-bilur Yesus, Ibu Wayan Suwani mendapatkan kesembuhan, bahkan kaliumnya dinormalkan kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami, anggota saudara dan saudari kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, bahkan terbaring di atas tempat tidur Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, Tuhan kuatkan mereka untuk melewati sehari demi sehari. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi mereka Tuhan, dalam pikiran mereka, dalam hati mereka Tuhan. Sebab kami tahu pikiran yang tenang, hati yang tenang juga dapat membawa tubuh yang sehat Tuhan. Maka dari itu Tuhan kuatkan pikiran mereka, hati mereka Tuhan, bahkan tubuh mereka Tuhan kuatkan. Bahkan lebih lagi Tuhan berikan kesembuhan Tuhan. Bila ada rasa kebosanan di tempat tidur karena tidak bisa beraktivitas Tuhan, kami berdoa bila damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan anugerahkan bagi anggota keluarga kami yang sakit Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di kampung halaman. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa membawa keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati keluarga kami sampai dengan hari ini. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberkati keluarga kami sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Kami berdoa bila ada satu keluarga ataupun masing-masing pribadi yang menghadapi pergumulan yang berat ya Tuhan, Tuhan kiranya boleh menuntun mereka, menggandeng tangan mereka, menguatkan kaki mereka untuk menghadapi setiap pergumulan apapun Tuhan. Dan biarlah dalam hati mereka boleh diteguhkan dengan firman Tuhan bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan. Bahkan diteguhkan lagi dengan pernyataan firman-Mu ya Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami sebagai manusia. Ketika kami dicobai, Allah adalah setia, Allah yang akan memberikan
jalan keluar yang terbaik. Biarlah ini terjadi, dialami oleh jemaat Tuhan, oleh keluarga per keluarga yang menghadapi pergumulan. Apakah itu dalam kebutuhan hidup, apakah itu dalam pendidikan, apakah itu dalam kesehatan, apakah itu dalam relasi Tuhan. Berkat Tuhan tercurah bagi masing-masing keluarga sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami hendak menaikkan doa permohonan pribadi kami. Inilah doa syafaat syukur permohonan pribadi kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan landasan firman yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat yang ke-11. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini, seperti dahulu, firman Tuhan. Kita berikan persembahan syukur dengan iringan pujian Kidung Jemaat 337 bait yang ke-1 sampai bait yang ke-3. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijab padang, bukit dan lembah.
kami, terima kasih atas kebaikan-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Pada hari ini, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi gereja-Mu. Tuhan juga memberkati setiap tangan yang telah memberi. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tutup ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat Pentatonik 193, bait 1 dan 2, ikut di Kau Saja Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita. Ibadah telah selesai. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.